Kali ini kita akan mengulang bagaimana menguji normalitas data menggunakan Excel ya. Sesungguhnya sudah cukup lengkap ketika kita menguji normalitas data menggunakan SPSS. Tapi karena keterbatasan Anda yang belum selesai untuk menginstalnya, maka saya perkaya dengan Excel ya. Langsung saja, misalnya kita mengulang sekelumit ya, seorang mahasiswi ya, ini akan meneliti tentang perbandingan efektivitas suatu metode ya. Ini sebutlah di dalam pembelajaran X ya, pembelajaran misalnya di sini Al-Qur'an ya, menggunakan X dengan menggunakan Y, ini subjeknya sama ya. Jadi mungkin di pre-test dan post-test. Langsung saja kita mau menguji data, normalitas data menggunakan Excel. Kalau menggunakan SPSS sudah sangat lengkap, sudah terlihat ya, sudah terlihat. Nah ini sudah ada rekomendasinya bahwa datanya normal, sudah selesai. Tapi karena untuk memperkaya dan kita membandingkan, kita coba untuk belajar bersama ya, belajar bersama. Jadi datanya ini, data yang X-nya ini katakanlah sebut saja misalnya yang ini pretest ya, pretest atau metode X ya. Kita kopikan, copy ya, di copy, kemudian Anda buka Excel. Nah ini sudah tercopy ya, misalnya biar cepat sudah kita kopikan. Kemudian ada 8 langkah yang harus kita selesaikan ya, secara ini tabel kerjanya. Karena menggunakan manual, hitungan manual rumus, maka langkahnya demikian. Ini datanya, subjeknya ini ada 15 subjek. Kemudian yang sekarang nilai F 35 sampai 51. Ini kalau kita buat frekuensi, maka yang muncul kan 35, kita urutkan 36, 37 sampai 51 ya. Karena ini ada beberapa yang double. Ya, yang double kita tuliskan, yang 40 cukup satu saja. Nah, kita selanjutnya kita membuat nilai frekuensinya ya, frekuensinya nilai dari pertama sampai yang terakhir. Nah, kita jajarkan 35 sampai 51. Sekarang yang ketiga, langkah ketiga adalah Anda mencari frekuensinya. 35 akan muncul sekali, Anda tuliskan 1. 36 muncul sekali, tulis 1. 37 1 kali, 38 1 kali, 39 1 kali. 39 berapa kali nih? Oh, 39 ternyata 2 kali ya, 2 kali. Kemudian yang 40 2 kali. Kemudian yang 41 1 kali, 42 1 kali. Kemudian yang 44 1 kali juga. Kemudian yang 47 2 kali ya, 2 kali. Kemudian 48 1 kali, 51 1 kali. Nah, kalau kita jumlahkan maka menjadi 15 ya. Ini frekuensinya sama dengan yang ini, berarti semua sampelnya atau siswanya 15 ini sudah terkonfirmasi bahwa frekuensinya sudah betul 15 ya. Yang selanjutnya ya, Anda mencari frekuensinya, Fx-nya ya, Fx-nya. Cara mencari Fx ya. Ini F-nya F kecil ya, frekuensinya. Rumusnya sama dengan yang ini dibagi 15, dibagi 15 yang subjeknya ya, subjek keseluruhannya kan 15. Nah ini Kemudian Anda boleh tarik saja ke bawah, boleh.
seperti itu. Kemudian langkah yang kelima ya, Anda mencari F besar, X besar ya, F besar dan X besar. Ini caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah menghilangkan ya. Ini dikopikan ya. Kemudian sama dengan yang rumusnya ini. Yang ini kemudian ditambahkan ya. Ini menjumlahkan ya, menjumlahkan. Oke ya. Kemudian sama yang atas ini tambahkan sampingnya ya, terus sama dengan yang atas, kemudian jumlahkan dengan sampingnya ya, atas jumlahkan dengan sampingnya ya, terus yang atas jumlahkan dengan sampingnya, terus atas jumlahkan dengan sampingnya, terus atasnya dengan sampingnya, terus sampai selesai ya. Kita manual untuk memperlancar karena ini juga rumusnya rumus manual ya, rumus manual ya. Ketika Anda menggunakan SPSS ya sudah dicukupkan, tidak usah repot-repot karena menginputkan terus langsung ketemu datanya. Yang selanjutnya adalah Z-nya ya, Z rumusnya adalah yang rumus Z ini kita mulai dari yang ini, kemudian ini kita selesaikan dulu minnya ya. Minnya belum kita dapatkan min. Kita cari rumus minnya dulu adalah average, kemudian kita blok dari atas ke bawah, enter, kemudian standar deviasi stdef, kita blok dari atas ke bawah samping. Nah ini stdef-nya kita gunakan untuk mencari Z-nya, ini sama dengan yang ini dikurangi minnya ya, kurangi min, kemudian kurung tutup, kemudian dibagi standar deviasinya. Ini biar kita tarik nilainya tidak berubah, maka kita blok yang di sini, kita blok yang ini, kemudian Anda tekan F4 atau kalau di laptop yang lain Fn bersama-sama dengan F4 ya, Fn bersama-sama dengan ya, ini di apa namanya, dibetulkan terlebih dahulu. Ini karena ada yang kurang nih, kurung tutupnya ya, kurang tutupnya dikurung dulu. Nah itu jadi kita ulang ini, kemudian dikurangi, kita ulang lagi ya, sama dengan nilai ini dikurangi minnya ini, kemudian kurung tutup dibagi SD nya.
yang ini kita blok dulu agar bisa ditarik Fn F4, kemudian yang bawah juga sampingnya Fn F4 ya. Kemudian kita enter, kemudian kita bisa menarik karena tadi sudah diblok ya, tarik ke bawah. Nah, kemudian yang Fz, cara mencari Fz adalah sama dengan Anda tulis norm dis kemudian yang x-nya yang ini, kemudian min, kemudian standar deviasi yang ini, kemudian kumulatif ketik 1 ya, enter. Agar ini bisa ditarik ke bawah maka memang harus di tanda ini di blok ya, di blok. Kita blok terlebih dahulu yang ini, di blok, ada blok, kemudian Fn 4, kemudian juga blok lagi yang ini Fn 4 ya, oke. Kemudian baru kita bisa tarik ke bawah, nilainya tidak berubah. Yang selanjutnya ini tanda tegak I, huruf I itu tanda apa namanya, harga mutlak ya, harga mutlak, rumusnya ABS ya, ABS. Kemudian Fx nya sudah kita ketahui, Fx nya yang ini ya, dikurangi Fx nya dikurangi dengan Fz nya ini ya, Fz, kemudian di enter, kemudian kita tekan, kemudian kita cari yang maksimalnya ya, max ya, kita blok, tarik ke bawah ya. Nah ini yang disebut dengan nilai yang kita cari dalam hitungan SPSS ini, SPSS. Nah, disebut most extreme difference ya, most extreme difference. Tadi most extreme difference-nya adalah tadi ketemunya yang ini 0, kita blok ya, blok, oke, untuk menandai. Nah, kita kopikan, sandingkan dengan yang SPSS yang sudah kita run di awal, yang sudah kita run. Oke. Nah, ini nilainya yang kita carikan yang ini 0,164. Nah, di SPSS juga nilainya most extreme difference-nya 0,164. Nah, ini sudah berarti sama ya, menghitung apa namanya Excel dengan menghitung yang ini nilainya sudah sama ya. Kita bandingkan, karena Anda menghitungnya, kita menghitungnya pakai Excel, maka kita bandingkan dengan alpha n-nya 15. Ini n-nya 15 ya. N yang kita carikan tadi 15 ya. Nah, ini 15, n-nya 15. Maka cara bandingannya bagaimana? Cara bandingkannya Anda konsultasi ke tabel. Nah, kita tabel 15, kemudian ketemu alfanya, tarik ke bawah 0,338. Nah, di sini jika Dmax-nya D yang kita cari dengan Excel tadi, itu ternyata Dmax-nya itu lebih kecil dari tabelnya, maka termasuk data normal. Nah, tadi Dmax-nya adalah 0,164,